Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol ja'ani a'rabi fabala ja'a a'rabiyun fabala fi thaifatil masjid. Ini sahabat Anas meriwayatkan, sahabat Anas ini termasuk sahabat Nabi yang umurnya panjang. Ketika beliau bersama Nabi di Madinah umur masih 10 tahun. Maka setelah Nabi wafat, hidup setelah zaman Nabi itu masih lama. Hidup di zaman Nabi ketika beliau umur 10 tahun. Sahabat Anas bin Malik ini meninggal kurang lebih umurnya 160 tahun. Ada yang mengatakan 160 tahun, termasuk panjang. Jadi hidup setelah Nabi itu lama. Beliau meriwayatkan telah datang seorang Arabi. Orang Arabi ini kalau bahasa kita ini orang pedalaman, orang primitif, ya. Datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kemudian ketika datang di masjid, ya, kencing di pojok masjid. Datang kencing. Nah, bukan orang Arabi, orang primitif, orang pedalaman, tapi beriman, tapi Islam. Dia datang ke masjid, ya, langsung dia duduk di pojok masjid, kemudian kencing. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Maka ketika kencing, fajajarahun nas, maka semua sahabat pada waktu berdiri marah. Marah karena melihat masjid dikencingi oleh Arabi. Dan semuanya ingin menghentikan si Arabi tadi yang kencing di pojokan najis, di pojokan masjid. Panahahum Rasulullah, maka sama Nabi ditahan. Jangan, biar diselesaikan kata Nabi. Panahahum Rasulullah, maka dilarang oleh Nabi. Sahabat tadi yang melarang orang Arabi kencing tadi dilarang malah sama Nabi. Bukan malah didukung. Biarkan kata Nabi. Biarkan dia sampai selesai. Maka falamma qada baulahu, ketika Arabi tadi selesai daripada kencing di pojok masjid, entah dia tidak tahu hukumnya atau memang sengaja, memang orang Arabi ini, ya, banyak perbuatan-perbuatannya yang aneh-aneh. Nah, bagi orang pedalaman primitif. Maka ketika selesai kencing, amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanub, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air, mimma'in fa uhriqa alaihi, kemudian air itu disiramkan di tempat di mana Arabi tadi kencing di masjid. Apa hikmah hadis ini? Kata para alim ulama, di antara hikmahnya hadis fihi dalil ala najasati baul. Hadis ini menerangkan bahwasanya air kencing itu najis. Jadi dari hadis inilah asal muasal diketahui hukum air kencing itu najis. Jadi berkahnya, jadi orang Islam tahu air kencing itu najis. Kenapa kata para ulama? Ya, dari hadis ini diketahui bahwasanya air kencing itu terhitung najis karena Nabi menyuruh menyiram air kencing tadi. Jadi sebelum Arabi ini kencing, ya, hukum air kencing itu belum diketahui najis atau tidak. Ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiram air kencing Arabi tadi, maka diambil istimbat hukum bahwasanya air kencing itu najis. Karena kalau tidak najis, tidak mungkin disuruh Nabi siram, dibiarkan saja. Kemudian di antara hikmah daripada hadis ini, ihtiramul masjid. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma farul a'rabi min baulihi da'ahu thumma qala lahu inna hadha la masjid la tasluhu say. Hikmah di antara hadis ini juga di antaranya adalah menerangkan perintah daripada Nabi supaya kita tidak mengotori masjid.
usahakan masjid itu jangan dikotori, dijaga. Maka di antara adab-adabnya masuk masjid ya, berwangi-wangian. Jangan membawa benda-benda yang berbau kurang sedap ke masjid. Makruh hukumnya membawa ya bau-bau yang tidak sedap di masjid. Haram hukumnya mengotori masjid. Kalau kita tidak bisa membersihkan masjid, minimal jangan mengotori. Di antara hikmahnya lagi, ar-rifqu bil jahil wa adamut ta'nib. Hikmah daripada hadis ini di antaranya lagi kata para ulama, berbuat lembut kepada orang yang jahil. Nah, kalau kita melihat orang itu salah, ya, orang itu tidak tahu, jangan langsung dimarah, jangan langsung dihardik, jangan langsung dicela, jangan langsung disumpah serapah. Nah, kau ini memang bodoh, jangan. Sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini, ketika seseorang tidak tahu ya, melakukan suatu kesalahan, tidak langsung ya, dimarah sama Nabi. Bahkan sahabat yang mau marah malah dilarang sama Nabi. Ini orang tidak tahu. Nah, moga orang tidak tahu. Orang tidak tahu itu tidak ada hukum. Nah, ya. Senantiasa berbuat lembut kepada orang tidak tahu. Orang tidak tahu, namanya juga orang tidak tahu. Ya. Jangan dihakimi, jangan dicela, jangan jangan dimarah. Beda kalau orang dah tahu hukumnya haram malah dilanggar. Nah, itu beda cerita. Ini memang betul-betul tidak tahu, ya, tidak tahu hukum. Maka sikap kita sebagai orang beriman, kalau orang itu tidak tahu, ya, kalau orang itu jahil melakukan suatu kesalahan, yang paling baik itu adalah memaafkan, bukan dicaci, dicela. Wa min di antara hikmahnya lagi hadis ini, husnul khulqihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfi bil muta'allim. Bagaimana indahnya, bagusnya akhlak Nabi dalam mengajarkan kebaikan, ya, dengan lemah lembut dalam mengajarkan orang salah, dan kesalahannya bukan sekedar kesalahan biasa, kesalahan fatal, kencing di masjid, tempat di mana orang beribadah, tempat di mana rumah Allah, ya. Kemudian masjid Nabi lagi, bukan masjid sembarang masjid, masjidnya masjid Nabi. Tapi begitu tinggi luhurnya akhlak Nabi, ya, orang melakukan kesalahan yang besar pun ya, dimaafkan oleh Nabi. Itu menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Kemudian di antara hikmahnya lagi, dabul a'zamul mudarrataini bi ahfahima li annahu la lau qata'a alaihi bauluhu la adarruhu bihi. Dalam setiap kita membuat suatu keputusan, hendaklah mempertimbangkan mudarat yang lebih ringan daripada yang lebih besar. Apa maksudnya? Itu seorang Arabi tadi, kata para alim ulama, seandainya itu Nabi tidak melarang sahabat yang memarahi Arabi yang sedang kencing tadi, itu dampak keburukannya lebih besar daripada dibiarkan. Kenapa lebih besar? Seandainya orang tengah-tengah kencing, kemudian kita seret, apa yang terjadi? Air kencing akan berceceran kemana-mana. Ya, yang kedua, membahayakan orang yang kencing. Yang tadinya terkencing, ya, bisa full keluar, akhirnya setengah tersengat-sengat, meninggalkan mudarat untuk dia. Bayangkan tengah kencing nyaman-nyaman, tiba-tiba ditangkap, ya, tiba-tiba ditahan, disuruh pindah. Jadi kata para ulama, hikmahnya Nabi dalam memutuskan suatu perkara, melihat mudarat yang lebih besar. Ini kalau seandainya dia tengah-tengah kencing, ya, diseret, disuruh keluar, dia tidak berhentikan kencingnya, malah berceceran kemana-mana. Yang aslinya tadinya cuma satu tempat, satu titik, ya, karena tengah-tengah kencing diusir, tengah-tengah kencing ditarik, ya, akhirnya air kencing penuh seluruh masjid. Yang tadinya satu titik jadi seluruh masjid. Ya, tapi karena hikmahnya Nabi,
karena kelembutan Nabi dan akhlaknya Nabi, ya, walaupun kelihatannya membiarkan, tapi bukan membiarkan, mengambil mudarat yang lebih kecil. Apa mudarat yang lebih kecil? Yang tadinya bisa seluruh masjid terkena kencing, itu hanya satu titik atau satu tempat saja yang terkena kencing. Jadi dalam kita menyikapi suatu perkara itu pentingnya hikmah, pentingnya hikmah dan pentingnya sabar dan kelembutan.